Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suntoyo SSC MPI dan tema hari ini adalah tak terbatas ruang dan waktu. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan menciptakan saat hening secara pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas karena pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita. Dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari KJ 225, bait 1, berkereta awan putih. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, salam, damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari kita menyanyikan KJ 223, bait 1 dan 2. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Surga telah
Markus 16 ayat 15b demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ini perintah yang harus kita lakukan, dan mari sekarang ini kita berdoa secara pribadi, bagaimana kita menjalankan panggilan dan perintah Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendengar perintah-Mu, pergi ke seluruh dunia, meninggalkan kenyamanan kami, beralih untuk menyatakan kasih-Mu bagi orang lain. Ampunkanlah kami kalau kami terus menetap dan ingin terus menetap pada kenyamanan-kenyamanan duniawi kami. Dan kami tidak bersedia memasuki ruang yang berbeda, dan kami enggan untuk menyatakan kasih bagi orang lain, karena itu mengganggu kenyamanan kami. Engkau memerintahkan kepada kami untuk memberitakan kabar baik bagi semua makhluk. Ampunkanlah kami kalau kami lebih senang mempercakapkan kabar-kabar yang tidak baik, bahkan kabar-kabar burung yang sering kami bicarakan satu dengan yang lain, dan kami lupa untuk mengisi media sosial kami dengan pemberitaan kebenaran firman-Mu dan nilai-nilai kabar baik bagi dunia ini. Ampunkanlah kami ya Tuhan. Demikian juga kalau Engkau memerintahkan kami supaya kabar baik ini bagi semua makhluk, namun kami hanya berfokus pada manusia dan kami lupa memelihara alam semesta. Kami lupa memelihara pohon di sekitar kami. Kami lupa memelihara lingkungan yang baik dan bersih. Ampunkanlah kami ya Tuhan. Inilah seru pertobatan kami, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Marilah kita pujikan NKB 173, Ku Tak Dapat Maju Sendiri. Engkau
Dimohonkan untuk bangkit berdiri. Hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita hidup sampai saat ini. Berita anugerah dari Tuhan Allah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15 yang demikian sabdanya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah menganurinakan kita mendapat bagian dari roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan yang keenam, Agungkan Kuasa Namamu. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putranya. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kami, dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat, sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu kali ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi
kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 47 ayat 1 sampai 10 secara litani. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Lalu-lalukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Bacaan Injil kita terambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya,
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Di ibadah ini kita merayakan satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kemudian kita menyebutnya peristiwa ketika Tuhan Yesus dengan sangat perlahan naik terus menembus awan sampai nggak kelihatan. Kita menyebutnya apa? Apakah kita menyebutnya Yesus meninggalkan dunia atau Tuhan Yesus pulang ke surga? Mana yang menjadi titik tekan yang kita ucapkan? Yesus meninggalkan dunia atau Yesus pulang ke surga? Ibu Suprihatin yang hari Minggu berulang tahun sebagai guru besar sekolah minggu GKJ Berat Kinasih, Bu Suprihatin memilih menyebut Tuhan Yesus meninggalkan dunia atau Tuhan Yesus pulang ke surga? Pulang kemana? Ke surga. Jadi Bu Suprihatin memilih menyebut peristiwa itu adalah Tuhan Yesus yang pulang ke surga. Ini kalimat yang menarik dan harus kita hidupi di bagian awal ini. Bahwa Yesus ada di dunia bersama dengan para murid, Tuhan Yesus melakukan karyanya di dunia ini, tetapi ada waktunya selesai dan akan pulang ke surga. Jadi kalimat yang harus kita miliki adalah Yesus pulang ke surga. Kalimat ini juga harus kita pakai untuk menyebut peristiwa-peristiwa yang lain orang-orang beriman yang meninggal dunia. Kok pakainya meninggal dunia? Kalau orang beriman itu mati, dia meninggalkan dunia atau dia pulang ke surga? Mana yang kita pakai? Kadang-kadang kita sering memakai telah meninggal dunia, kan? Telah meninggalkan dunia. Kemana? Enggak tahu. Kan gitu. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata di mana Yesus pulang ke surga, maka kita bisa mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kan gitu. Saya nggak menyebutkan nama belakangnya karena amit-amit gitu ya kalau menyebutkan nama orang yang masih hidup. Tapi ini penting, secara iman ini sesuatu yang sangat penting. Bahwa ketika ada orang beriman yang mati, dia sedang tidak sekedar meninggalkan dunia. Tetapi dia sedang bersama-sama dan sama dengan Kristus berpulang. Pulang itu punya rumah, pulang itu ada tempat yang dituju, pulang tahu alamat kemananya, pulang ke surga. Jadi bagian iman ini menjadi sangat penting untuk kita hayati. Peristiwa Yesus pelan, enggak terlihat lagi,
Tapi kita tahu pulang ke surga. Ketika kita ketemu dengan orang yang dipanggil Tuhan, dia sedang berpulang ke surga. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah begitu pentingnya kata pulang. Sangat penting. Kebetulan di tahun 2021, ibadah kenaikan Tuhan Yesus bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, yang pasti punya banyak libur panjang, karena di Indonesia dalam setiap peristiwa agama selalu ada ikutan libur panjang, baik ada Idul Fitri, nanti Natal, Tahun Baru juga ada sendiri, dan ketika libur panjang maka semua orang bergerak untuk pulang. Walaupun sekarang kita tahu di masa pandemi kata pulang sesuatu yang sangat-sangat berat, karena ada banyak protokol kesehatan yang harus dipenuhi, dan bahkan kita menahan diri untuk tidak pulang supaya kita menjaga kesehatan kita, orang lain, dan orang-orang yang kita cintai. Saya sendiri di tahun ini, tahun yang tidak pulang juga. Memang pulang itu penting. Kenapa penting? Karena pulang akan menunjukkan kepada kita dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Sangat penting. Dalam pengertian iman kita tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Dengan tahu begitu, maka kita akan lihat cara melihat sangat berbeda. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang surgawi yang sedang tinggal di dunia, dan kita akan pulang ke surga, maka cara melihat kita atas seluruh hidup ini bukan sesuatu yang permanen. Ada sesuatu yang abadi di luar yang kita lihat secara manusia dan dunia ini. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak ada nilai keabadian kalau tidak diisi dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Keuangan yang kita punya tidak akan punya nilai keabadian kalau kita mendapatkannya atau menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh apa yang kita miliki, popularitas kita, kerjaan kita, apapun itu, kalau kita nggak sadar bahwa kita akan ada waktunya berpulang, maka kita kehilangan harus memikirkan nilai keabadian dari seluruh aktivitas yang kita miliki dalam hidup kita. Teman-teman yang belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena itu cara kita memberikan nilai keabadian dari apa yang kita kerjakan. Di saat kita belajar sungguh-sungguh. Di saat kita hidup dalam rumah tangga, seluruh kerja hidup kita, relasi kita dengan keluarga, disitulah ada nilai kekekalan, di mana kita membangun relasi cinta kasih, membangun nilai keteladanan buat anak-anak kita. Jadi harus punya nilai keabadian, karena kita sadar kita tidak ada di sini senantiasa. Ada nilai kekekalan nantinya di surga. Termasuk juga seluruh penderitaan yang kita alami, harusnya di situ ada nilai kekekalannya. Saya menderita tidak apa-apa, tapi saya tidak menderita di dalam hidup yang salah. Saya menderita tidak apa-apa daripada saya ingin meninggalkan penderitaan dengan cara meninggalkan Tuhan. Saya tetap memegang walaupun saya derita, tapi ada nilai kekekalan yang saya miliki sekarang dan nanti. Itu kalau kita punya konsep pulang. Karena kita punya konsep saya adalah orang surgawi yang sedang tinggal di dunia ini. Tapi kalau kita nggak memikirkan itu, maka kita anggap hidup ini sesuatu yang kita jalani tanpa ada nilai kekekalan, dan itu sangat beresiko. Yang berikutnya lagi masih soal pulang. Pulang itu sangat penting. Dengan sadar akan nilai kekekalan,
saya mengundang kita semuanya untuk pulang. Hei para suami, kalau hatimu sedang ada di mana, pulanglah. Pulang ke hati pasangan. Hei anak-anak, di mana sekarang hatimu berada? Pulang. Pulanglah ke pelukan orang tuamu. Hei orang tua yang kelakuannya kayak anak-anak, pulanglah. Karena anakmu menanti untuk engkau peluk. Pulang. Pulang. Ayo. Pulang ya. Habis ibadah ini pulang. Penting banget loh kata pulang. Penting banget. Pulang. Pulang dalam kasih dan rahmat Tuhan. Oke. Ketiga. Tuhan Yesus yang sedang bersama-sama dengan manusia pada waktu itu pulang ke surga dan mengatakan, aku akan mengutus Roh yang akan bersama-sama dengan kamu. Karya Allah tidak berhenti walaupun Yesus tidak bersama dengan dia. Bagian yang ketiga ini di media sosial, mungkin kebanyakan teman-teman kita Kristen sedang mendengar, membaca ada seorang hamba Tuhan, Pastor Raditya Olowan yang meninggal karena sebelumnya COVID dan sudah negatif, tetapi ada badai istilah yang jadi beliau memang komorbid, masih sangat muda sebagai pastor, memang khusus untuk orang-orang muda. Dan bahkan saya sendiri, istri saya tidak mengenal beliau ketika beliau masih hidup. Beliau jadi berita ketika sudah meninggal. Waktu saya menghayati itu saya jadi ingat ada pendeta senior, dosennya para pendeta itu bilang begini, ini nasihat untuk pendeta-pendeta. Pendeta itu bakal disubyo-subyo ini, akan dirayakan hidupnya dalam dua peristiwa. Yang pertama itu waktu ditabiskan, yang kedua waktu dia mati. Dari ditabiskan sampai dia mati, yang dijalani adalah salib. Disubyo-subyo ki nek pas ditabiske karo engko nek mati. Walaupun saya sendiri sih merasakan enggak gitu banget sih. Ya ada salibnya, ya ada berkatnya, ada suka dan duka silih berganti. Lagunya gimana? Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Gitu kan? Ya ada berkatnya, ada susahnya, tapi itulah situasinya. Bahwa memang akan muncul banyak kenangan tentang seseorang yang dipanggil Tuhan. Panggil meninggal, pulang ke surga tadi itu. Termasuk tadi itu Pastor Raditya. Ada dua hal yang muncul di viral lah gitu di media sosial. Yang pertama adalah ketika anaknya menaruh stick game di peti papanya. Dan kemudian ada tulisan bahwa dia memasukkan stick game itu ke peti papanya karena dia biasa main game dengan papanya. Dan kalau nggak ada papanya dia main game sama siapa dan nggak ada gunanya lagi main game itu. Dan kemudian catatannya bahwa ternyata penting bukan soal main gamenya, tetapi dengan siapa dia main gamenya, dengan papanya.
ada pada saat hidup sebelum dia pulang ke surga. Dan bermakna hidupnya. Itu yang luar biasa. Yang kedua, anaknya yang lain, dia mengatakan bahwa saya sangat sedih dan marah karena papa tidak ada. Saya sedih karena sepanjang hidup saya nanti apapun yang saya lakukan, tidak ada papa lagi. Mau saya ini, mau apapun itu tidak ada papa lagi. Dan dia sangat sedih. Dan dia marah. Karena saat apapun yang dia kerjakan, nggak ada papanya lagi. Tetapi dia tambahkan. Ya mungkin karena anak pendeta ya. Dia bilang, tapi aku tetap bahagia. Karena ada Yesus. Karena papa tidak sakit lagi. Papa sudah bersama dengan Yesus. Dan Yesus yang bersama dengan saya sekarang. Dan saya bayangkan, dan kita mungkin mengalami ketika ada orang yang pulang ke surga. Tuhan Yesus yang bersama dengan kita, dia bisa berupa apapun. Bisa berupa Pak D, bisa Bude, bisa Om, bisa Tante, bisa keluarga, bahkan bisa orang lain, bisa teman. Dan Yesus bisa jadi siapapun untuk bersama dengan kita. Dikatakan Yesus ada dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa berupa apapun yang bersama dengan kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Tuhan Yesus yang pulang ke surga. Supaya kita sungguh mengerti siapa kita. Bagaimana menilai hidup dalam kacamata kekekalan. Karena disitulah makna kehidupan kita. Dan yakinlah Dia ada bersama dengan kita. Dan bisa berupa apapun di sekitar kita. Karena Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia sedang bersama dengan kita menjalani hidup ini sampai kita nanti pulang. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mencoba menghayati, kami mencoba mengerti firman-Mu. Engkau pulang ke surga, dan kami akan menyebut setiap kematian anak-anak-Mu adalah berpulang ke rumah Bapa di surga. Dan mampukanlah kami juga belajar mengerti begitu pentingnya kata pulang. Karena kami harus melihat kami adalah makhluk surgawi yang tinggal di dunia. Dan kami harus melihat semua dari sudut pandang kekekalan. Dan kekekalan itu ada dalam Yesus Kristus dan kebenaran firman-Mu yang kami hidupi. Sehingga apapun yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan, kami juga menilainya dari sudut pandang kekekalan. Kami juga mengerti tentang kata pulang begitu penting. Karena kadang-kadang kami meninggalkan rumah, meninggalkan tempat yang seharusnya kami tinggali. Kami harus pulang. Dan panggilan untuk pulang kepada siapapun mereka yang tersesat.
Kami juga belajar ya Tuhan, Engkau yang pulang ke surga, kasih-Mu tidak terbatas untuk kami. Roh Kudus bekerja melampaui ruang dan waktu hidup. Dan Engkau hadir dengan cara yang berbeda-beda, dalam wujud yang sangat beragam, untuk hadir bersama dengan kami. Kami mau serahkan ini semua Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank BRI milik gereja dengan nomor seperti tertera di layar televisi, atau dititipkan ke kantor gereja sesuai jam kantor gereja, atau bisa juga dititipkan kepada Bapak Ibu majelis terdekat. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan ke-16. Yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah kita membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan, malah dengan sukacita dan bersyukur kita menyanyikan PKJ 149 ayat yang pertama, ucap syukur pada Tuhan.
syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat, marilah kita membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas semua rezeki karunia yang telah Kau berikan pada kami. Bapa, persembahan kami ini terimalah, sucikanlah, sehingga berguna untuk mempelebar kerajaan surga-Mu di muka bumi ini, terutama melalui gereja Brayat Kinasih. Bapa, kami juga berdoa, siapapun yang mempergunakan persembahan ini, kiranya ada roh takut pada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan setuju dengan kehendak-Mu saja. Bapa, doa yang sangat jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan atas nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Siapa mewartakannya?
Marilah kita mengakhiri ibadah ini dan terus senantiasa merasakan Tuhan yang bersama-sama dengan kita melampaui segala keadaan, menyertai dan menolong kita melewati setiap peristiwa hidup ini, dan terimalah penyertaan dan berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.